Dan coba deh, orang lagi nyobain video dulu. Kalau duduknya gini gimana coba? Nah gini. Nah gini. Heeh. Nah, Mulai aja kali ya. Nah, oke, halo teman-teman, aku Rian aku Wildan. dan kami adalah teman sebangku. Iya, bener gak sih? Maksudnya kayak kursi mana ngalamin gak kayak kursi mana sekolah kayak gini. mejanya kayak gini nggak? Apa Iya zaman sih. mana itu udah modern? Kayaknya sih gini juga Gini ya ya. siapa ya? Yang Kayaknya lebih pendek aja sih. lebih pendek. Iya. Cuman modelnya yang Ya, kayak gini soalnya kan. yang kayak gini mejanya di SD gitu sih. Yang di SD rata-rata Kalau misalkan orang tuh tau gak sih, kalau misalkan di SD tuh gitu kan, si meja tuh suka buat main bola tau gak? yang bola yang kayak gimana? Ya, Backline. bukan. Jadi kayak main bola. Terus ada kertas dilipat Oh, gitu. dilipat. Terus kayak gini. Yang di twing oh, gitu. yang Ngalamin pakai gak sih? ngalamin, Oh, yang pakai besi. kayak kartu digituin kan, terus dipencet Iya, kayak yang gini. ngabisin kertas tuh. Kayak nah, jadi gini teman-teman, aku sama si Wildan ini tuh bakal nyobain bikin sebuah konten. Nah, sebenarnya tuh backgroundnya tuh gini dan latar belakang orang bikin video ini tuh beberapa minggu lalu kan orang tuh kayak bikin apa sih question box gitu di Di mana, Instagram. Teh? Oh. Instagram. Jadi orang tuh kayak nanya ke si netizen gitu ya. Netizen. Netizen Iya, iya. kayak kalian tuh takut karena apa gitu misalkan. Oh, iya. Apa sih ketakutan kalian? Mana lihat gak sih Oh iya, postingan kan orang orang? ngisi. Mana ngisi? Ngisi. Orang nggak baca lagi. Gak, mana balas loh. Oh iya gitu. Oh, kata mana teh deep man gitu kalau gak salah. Oh iya. Iya. Tapi mau dilihat gak? orang nggak baca. Parah. Sumpah dibalas. Itulah ya alasannya. Jadi ngomongin tentang ketakutan gitu. Nah, nanti si video ini tuh bakal aku coba gitu ya sama teman-teman untuk dibagi lagi dipecah ke dalam beberapa episode. Cuman judul besar si segmennya itu adalah tentang ketakutan. Nah, Karena ketakutan tuh banyak banget gak sih? banyak banget, hampir semua orang tuh kalau menurut orang ngalamin gitu. Nah, dan yang isi si question box itu rata-rata meskipun jawabannya beda-beda gitu pasti ya. dong. Nah, banyaknya yang murid-murid orang di sekolah tuh jawabnya adalah takut akan masa depan kalau iya, emang. disimpulin. Nah, jadi gini, ini sorry ya teman-teman kalau kontennya kurang karena kita emang kurang briefing gitu. Yoi. Nah, Asal tag ya. Asal tag gitu. Jadi maksudnya kenapa gitu dan ngomongin tentang ketakutan masa depan kan itu yang isinya banyaknya murid-murid orang anak SMA. Jadi kalau yang orang lihat hipotesa orang lah ya, katakanlah hipotesa. Kenapa sih anak-anak takut akan masa depan tuh? Karena mereka tuh kayak emang generasi yang ditakut-takuti oleh masa depan gara-gara maksudnya bukan gara-gara sih, ada faktor dari perkembangan iptek. Oh, gak iptek berarti Iptek. ya. Oh, Misalnya gara-gara ada arus informasi yang membludak gitu. iya sih. Karena kan sebenarnya mas sekarang karena globalisasi kan Betul, ya. globalisasi. Jadi gampang banget kan Gampang kita tahu banget. informasi itu. Betul, dan gampang banget kayak untuk compare. Iya, benar. Contoh deh kayak misalkan gini, siapa ya? Selebgram atau artis lah gitu yang terkenal dan dia berprestasi gitu ya. Contoh Maudy Ayunda gitu. Benar. Bener gak sih? Maksudnya bukan berarti Maudy Ayunda salah, tapi dari Maudy Ayunda itu bisa jadi ada efek orang jadi termotivasi untuk kayak Maudy Ayunda. Tapi juga ada yang insecure. Ada yang gak insecure, benar. Ya, orang pernah lihat apa ya kayak postingan Twitter gitu atau meme gitu kan. Oke. Ih kasihan katanya tetangga mau di Ayunda katanya udah kuliah di luar negeri. Pasangannya orang Korea lagi gitu kan. Oh, jadi Pernah lah pasti. akhirnya jadi kayak dengar juga. compare gitu ya. Jadi dijadiin compare. Kalau mana gimana dan? Maksudnya masa-masa muda mana itu penuh dengan influence gitu masih kayak kalau zaman sekarang kan Influence ada selebgram. gimana nih maksudnya? Hah? Influence itu apa? Influence tuh maksudnya orang yang ada yang dijadikan sebagai influence atau role model lah gitu. Maksudnya kayak kalau zaman sekarang kan disebutnya influencer atau halilintar gitu. itu influencer Iya bukan? sih, Influencer dan lain sebagainya lah gitu. Tapi kalau masa-masa mana itu gimana kan? Kalau masa-masa orang tuh sebenarnya ada-ada aja sih yang dijadiin idola kan ya kasarnya jadiin idola. Tapi tau gak sih kayak yang idolanya tuh kayak apa ya namanya tuh kan perubahannya itu gak secepat sekarang kan kayak ipteknya kayak gitu kan. Internet Jadi, masih lambat iya banget. bener banget gitu kan. Bahkan kalau tau gak sih kalau misalkan orang SMP tuh ya nyari internet tuh susah banget. Susah. Sampai diem di tangga deket TU sekolah. Iya, Kalau biar- zaman orang lebih parah lagi dan gak ada. sekolah nggak ada. Kalau kampus ada gitu. Ya jadi pasti tahu lah ya teman-teman gitu kan kita beda. Beda. Sebenarnya kan kalau misalkan ngelihat influencer gitu kan, kalau zaman orang ya meskipun gak jauh-jauh banget sama zaman sekarang gitu kan Oke. ya, tapi
gak sebanyak sekarang lah gitu kan si role Oh, modelnya tuh gitu kan ya, gak sebanyak sekarang. Jadi kan kalau misalkan sekarang tuh influencer tuh banyak ya, ada A, B, banyak. C, D, E, F, G gitu kan. Tapi kalau Gara-gara misalkan iptek tadi. gitu Oke. kan. Tapi kan kalau misalkan zaman orang tuh transisi internet lah kasarnya gitu kan. Oh, Transisi zaman orang internet. yang lebih jadul lagi gitu ya. Ya, jadi buat gambaran lah, orang tuh ganti Android tuh SMA. Oke, orang kuliah. Ya, iyalah, ya gitulah. Terus. Ya gitu, orang ganti Android SMA dan orang tuh telat. Jadi teman-teman orang tuh udah dari SMP. Udah punya Dan SMP duluan. tuh zaman BB tau gak sih? Oh, BlackBerry. Iya, zaman BB gitu. Orang malah zaman kuliah tuh HP masih NGG. Jauh Tahu banget gak ya, sih Pak. NGG? Jadi NGG tuh ya sebenarnya hype-nya waktu orang SD, tapi orang baru punya itu tuh zaman kuliah. Iya, oke. Seriusan. Orang zaman SD itu tau gak sih udah HP Cina udah masuk. HP Cina contohnya kayak Kayak Xiaomi. Cross Oh, gitu. oke. Yang bisa dibalik terus main game. Tapi orang agak proud gitu. Maksudnya pertama kali orang punya Android itu Samsung. Meskipun second. Orang ini Smart Pen. Lo tau gak sih? Berarti orang lebih tinggi dong. Iya. Si Smart Pen itu kan dulu murah banget gak sih? 500.000 benar. HP Udah ya. dapat HP gitu ya. Plus, yang banyak banget plus kartunya gratisnya. dan kuota gitu. Kuota, oke. Ya pokoknya ya gitu deh. Nah, balik lagi deh tadi ke yang si influence ya. Oke. Jadi kan kalau misalkan zaman orang tuh kan transisi ya. Transisi. Jadi kalau misalkan kita ngelihat influence tuh pasti yang itu aja dong. Gitu Contoh kan. apa misalkan? Kalau orang dulu ya, zaman masuk pertama kali SMP, orang tuh ngeidolain Presiden Iran. Terus oh iya, Tahu gak? tahu. Tahu gak kan? Yang Sholat mengorbankan ya katanya, ya, yang terus sholat di pinggir jalan. Ya, terus tuh kayak mengorbankan semua gajinya untuk ini kan, untuk masyarakat dan yang sebagainya, gitu kan. Terus lama tuh lumayan. Nah, terus Tapi bentar, sorry orang motong ya. Itu mana liatnya di mana? TV? orang Apa lihat di masih mana di ya? internet Lupa. juga meskipun Di TV sih, di TV. ya? Dulu tuh ada acara di sebuah stasiun TV gitu yang 7 ini gitu kan. 7 tokoh inspiratif apa, wah ini keren nih, Oh, gitu on the kan. spot. Ya. Oke, terus. Ya, terus tuh seneng lah ya sama presiden itu, presiden Iran. Terus lama kelamaan ada lagi nih influence yang sekarang masih influencer. Itu Radit. Raditya Dika, oke. Itu cukup inspiratif ya buat orang gitu kan. Dapatnya dari mana bukunya? Ada dulu tuh waktu SMP tuh ada yang bawa buku kambing jantan. Bawa kambing jantan gitu kan, akhirnya agak apa ya? Lucu kan, lucu dan keren nih orang nulis gitu kan ya. Sampai waktu itu teh asa pengen nulis gitu kan. Terus ada seriesnya kan Si waktu itu. filmnya ya? Ada filmnya. Filmnya bukan? Film, kayak ada seriesnya lah. Dia punya Di series YouTube? gitu Radit. Tahu gak? Enggak lagi. Ada Malam Minggu Miko. Enggak tahu. Ya pokoknya dari situ suka lah gitu. Soalnya orang tahu Raditya Dika tuh kalau nggak dari bukunya rame di Twitter gitu. Ya kalau sekarang kayak gitu. Dan intinya ya waktu zaman dulu teh role model dikit gitu, role model dikit gak kayak sekarang lah. Jadi si role model tuh pasti ngelihatnya yang paling pertama ya pasti keluarga gak sih? Iya benar. Emangnya gimana? Dari keluarga. Maksudnya kayak masa kecil orang ngelihat keluarga orang. Apa Enggak, gimana? role model waktu zaman mana gitu. Oh, di zaman orang, oke. Di orang juga jujur dikit gitu. Kayak internet kan lebih lambat gitu ya. Mana tadi bilang bukan lambat kan, gak ada. kalau di zaman mana tadi internet kan lambat. Maksudnya ada Dan harus perjuangan gitu. perjuangan di TU. Yang orang tuh lebih parah lagi Ya, dan gimana tak? kayak di SMA nggak ada, nggak ngalamin itu. Terus kalaupun mau buka internet tuh yang kayak harus ke warnet gitu dan nonton satu video YouTube tuh itu 1 jam tuh untuk satu video gitu. Oh bahkan sampai dulu tuh kita tuh gak bisa streaming karena Iya, gak kuat, harus nggak download. kuat, harus Harus download. download diem gitu Dan kan. zaman tau gak sih kalau mau kayak nge-save gambar tuh masih zaman pakai disket, ngalamin nggak ya? Ini jauh banget. Floppy Tua disk, banget, men. floppy disk Tahu, tau gak? Tahu kan? Dulu waktu orang kecil ya TK mungkin ya atau sebelum TK gitu, orang tua orang tuh suka bawa gitu, suka bawa floppy disk. Iya gitu kan. Verbatim. Sampai ada Mereknya Verbatim orang masih Gua ingat. nggak tahu sih Terus. mereknya apa. Bawalah gitu sampai tempatnya Oke, supermarket yang ada banyak box banget transparan gitu itu kan. Ya benar, box transparan. Berarti pernah lihat juga kan? Iya sih, Ngalamin emang banget ngalamin, ya. banget. Nah, terus kalau dari si role model yang orang lihat tuh kayak sebenarnya sih orang-orang terdekat gitu banyaknya. Meskipun karena kalau orang kan sebenarnya zaman dulu tuh sok gaul lah anak band gitu ya sampai sekarang sih gitu. Jadi yang orang role model yang orang lihat tuh adalah band-band yang orang suka gitu. Dikit sih kayak internet kan lambat tuh. Kenapa orang kayak bisa tahu zaman anak-anak band kayak gitu tuh dari DVD bajakan.
Tahu nggak sih? Ya tau, kalau ada ya di kota Ada kan yang di waktu belokan itu nggak sih? namanya jalan apa sih kalau di Sukabumi itu? Pintu Gua belinya di Ciwangi. Oh, Ciwangi. Ya Yang pokoknya depan ABC. ABC. Ya. Teman-teman yang Sukabumi pasti tahu. Tapi mungkin yang di luar kota juga ngalamin lah kayak Iya, ada DVD bajakan gitu ya yang di Yang pinggir harganya jalan. 5.000 kan sih? Betul, gocengan. Nah, itu orang dari situ. Terus kayak dapat influence-nya tuh ya dari orang-orang itu. Makanya sumber kayak ketakutan orang di zaman orang tuh kayaknya kalau orang ngelihat zaman anak-anak sekarang tuh lebih dikit gitu dan maksudnya gini, ketakutannya, sumber kayak ketakutannya. Nah, maksudnya karena influence di zaman orang tuh dikit gitu. Yang orang tahu adalah orang harus jadi anak band gitu. Makanya orang tuh kayak nggak terlalu takut ya. Dan kayak pas orang lulus kuliah nih, kalau sekarang kan kayak sibuk banget pengen di universitas ini, ambis banget lah gitu anak-anaknya. Kayak kalau yang orang tahu ya, kayak masuk kampus yang orang aja gitu, kampus kita gitu. Iya, Kayak kita sama mater. yang sama alma mater gitu. Oke. Anak tuh kayak malu banget. Perasaan di zaman orang itu tuh kayaknya udah keren banget deh kampus itu. Tapi sekarang tuh kayak banyak yang Ya itu kayak tingkat gengsi kedua gitu. kayak. Kayak pilihan buat cadangan lah gitu. Nah, orang tuh nggak takut gitu. Kayak pas ujian masuk kampus aja gitu ya. Orang kayak nggak tahu mau milih apa. Yang penting kuliahnya apapun orang jadi anak band gitu. Karena influence orang tuh dikit gitu. Oh, terus kenapa dong nggak jadi anak band aja atau kuliahnya jurusan gitu? Oh, kenapa nggak ke musik gitu ya? Gitu. Nah, sebenarnya orang tuh nggak mau sampai hobi itu tuh jadi suatu hal yang wajib gitu. Maksudnya nggak mau dijadiin kewajiban yang dikasih tugas gitu. Oh, jadi emang gimana kepengen kita Betul. nggak sih? Nah, karena orang ngeband tuh sebenarnya bukan karena orang musisi sih. Maksudnya kalau di dunia orang ya Dan, orang main band tuh ada yang emang musisi. Musisi yang artinya bisa baca not balok gitu. Kalau orang jadi anak band tuh orang lebih kayak ke lifestyle gitu. Kayak yang penting orang bisa main alat musik dan dari si lifestyle bandnya itu gitu. Lebih ke kultur bandnya lah gitu. Nah, makanya orang nggak masuk jurusan musik, orang milihnya kayak sejarah. Dan ya udah gitu, orang juga nggak tahu lagi gitu kayak masuk jurusan itu tuh mau jadi apa, yang penting apapun kuliahnya jadi anak band gitu. Nah, kalau Maneh gimana tuh? Dan maksudnya kayak didikan orang tua Maneh tuh apakah Maneh tuh harus dituntut jadi ini gitu? Apa gimana? Oh, kalau misalkan kan ngajar sosiologi kan sih? Sosiologi. Orang ngajar sejarah sama sosiologi juga. Kan di sosiologi itu ada nih sosialisasi itu ada 2 macam tadi. Ada non sih? Partisipatoris sama represif. Oh, itu yang waktu di kelas sama si Neisha. Ya, kalau Neisha kalau nonton itu obrolan waktu itu kita emang bertiga. kepake lah ya. Oke. Lumayan lah belajar teh kepake. Nah, jadi kan kalau yang partisipatoris itu kayak demokratis lah ya. Demokratis, kayak 2 arah gitu kan. Kalau misalkan yang represif itu satu arah. Kalau misalkan orang pribadi sih dididik sama keluarga orang itu kombinasi sih kalau kata orang. Jadi banyak gitu ya, banyak kayak misalkan orang nih main game misalkan kelamaan lah gitu, wih gak boleh gitu kan, atau misalkan apa banyak gak bolehnya juga. Tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, orang tuh sering banget nanya gitu, Abi kamu maunya apa? Gitu kan ya, kamu maunya apa? Orang ngutarain lah, maunya ini gitu kan ya, atau orang misalnya apa mana waktu itu pengennya apa ya, misalkan orang pengen masuk SMPA misalkan, ya kan, bebas gitu kan, kata orang tua bebas aja. Tapi kalau misalkan kita melenceng di jalan, misalkan di jalan terus kita melencengkan ke kanan atau ke kiri gitu, suka disindirin gini, katanya mau masuk SMPA gitu kan ya, atau gimana gitu kan. Jadi kayak caranya itu kayak nguji kita gitu ya. Kayak misalkan gitu. anak, Mama aku pengen punya motor ini, ya sok aja, ya, tapi kamu sanggup nggak gitu ya? Intinya gitu, tapi nggak ditanya langsung sanggup gak, emang ulah atau gimana gitu kan. Tapi kayak lebih ke sindiran gitu. Mana nih yang mau masuk SMP gitu ya? Oke. Jadi kan kasarnya tuh kayak ya gitulah, kayak 2 arah. Tapi memang dan orang tua tuh cenderung kayak misalkan orang tuh pengen yang SMPB misalkan, orang pengen SMPA nya cek ibu G gitu kan ya,
cek atau cek bapak G gitu kan Oke. SMPB gitu. Oke, nah, Gitu ini tuh kan kita lagi ngebahas si masa lalu, kan judul besarnya masa masa depan depan. kan. Oh iya, berarti jangan Nah, lama-lama lah ya. jangan lama-lama lah ngomongin masa lalu. Tapi sebenarnya kan apa yang membuat kita hari ini punya tujuan masa depan tuh adalah Masa faktor lalu. dari masa Iya, lalu kita. bener banget. Tapi mana setuju nggak? Maksudnya kayak kalau di sosiologi itu kan agen sosialisasi primer tuh gitu ya, Ya, keluarga kan. keluarga gitu. Itu mana gimana tuh dari keluarga? Maksudnya kayak didikan apa yang maneh ambil? Maksudnya maneh pernah dengar gak kayak ada istilah like father like son gitu? Apakah maneh tuh mengcopy ayah maneh Oh, gitu? lebih gitu ya. Nah, kalau misalkan orang ya berhubung orang tuh kayak memberikan rambu-rambu lah kasarnya itu Rambu-rambu. kan. Kayak misalkan, oh kamu ulah gini gitu kan Oke. ya, kamu jangan gini ataupun ya tadi kayak sindiran-sindiran tadi gitu kan. Nah, cuma memberikan rambu-rambu lah, nggak kayak kamu tuh harus jadi ini, caranya gini gini gini, enggak Oke. gitu kan. Tapi kayak cuma memberikan rambu. Nah, terus kebetulan orang tuh anak kedua. Punya kakak. Punya kakak. Bentar, berapa bersaudara? Orang tiga. Tiga. Jadi Anak kakak kedua. satu, orang adik gitu. Jadi tiga gitu. Jadi emang bener-bener posisinya enak sih kalau menurut orang. Kenapa? Ngelihat ke belakang ada, ke depan ada gitu. Oh, I see, I see, I Jadi see. kayak terjaga. Tapi gitu di kan. satu sisi banyak juga loh anak kayak yang nggak enak gitu, jadi anak kedua tuh yang paling tidak diperhatikan biasanya gitu ya. Ya, Tapi karena- ini unik Gini nih kalau menurut orang. Kenapa? Jadi kalau misalkan orang-orang juga kan ada nih ya orang yang misalkan orang tuanya tuh kayak nuntut kan. Oke. Nuntut kamu tuh harus kayak kakak lah. Terus juga kamu tuh harus mengayomi adik lah. Kan Oke. kalau misalkan di keluarga orang nggak kayak gitu kan. Tidak ya membebaskan lah Bebas. kasarnya gitu. Jadi orang bisa apa ya menata diri orang sendiri kan ya, dibebasin, benar-benar dibebasin. Oke. Dulu juga waktu kuliah tuh bingung mau kemana tuh. Oke. Orang tuh pengen solusi gitu. Dari tuh orang tua? Iya. Oke. Orang tuh nanya kemana nih orang kuliah. Ya bebas we kumaha kakak cenah ngomong kumaha Kata kakak. si ibu. Apa, Lupa ayah? ibu atau ayah ya lupa Oke, pokoknya. oke. Orang tua lah ya. Ya orang tua kumaha kakak we gitu kan. Yang penting seneng cenah kan cari tanda tidak. Makin bingung dong. Terus akhirnya yang mana lakukan? Ya milih kumaha orang gitu. Yang mana pilih tuh apa? Geografi, Berlandaskan apa? Oh, berlandaskan banyak sih, banyak hal. Dulu tuh waktu orang kelas SD lah ya. Enggak, sebelum SD TK ada buku FPWL tau gak sih? Iya, tahu. FPWL. Tahu. Jadi gini si FPWL itu tuh RPWL tuh yang buku saku itu kan? Bukan. buku Oh iya. tau gak sih? Tahu. Pokoknya yang tentang pengetahuan gitu, umum, gitu kan. digabungin. Di depannya tuh ada undang-undang dasar, iya. terus udah undang-undang dasar tuh ada rumah adat Oke. gitu-gitu, terus di belakang ada sio Iya, gitu-gitu tahu. loh. Ada Dan bendera-bendera ada negara. bendera-bendera. Terus tuh ada di halaman sekian gitu, ratusan lah lupa. Nah, jadi di sana tuh ada daftar 20 negara terbesar ataupun 20 negara terbanyak populasi. Saya gabut. Gak tahu ya Akhirnya, karena hiburannya gak tahu apa kan dulu mah gitu kan ya. Hiburannya banter-banter TV gitu kan ya. Oke. Jadi gabut banget tuh. Gabut. Terus orang tuh punya lagi punya satu buku lagi. Oke. Susah banget sih ngomongnya. Punya buku satu lagi. Nah, itu tuh tentang negara-negara gitu, tapi gak diurutkan. Gitu kan. Jadi orang tuh dari 20 itu tuh bikin tahu sampai 190. Seriusan? Iya, diurutin gitu. Gabut banget. Iya, ini gabut anak TK, Saking men. saking gabutnya. Iya, men, gabut banget. Oke. Nah, tapi maksud orang tuh gini ya. Biasanya kan role model kita tuh ada yang di keluarga. Kayak tadilah yang like father, Right. like son gitu. Tapi maksudnya maneh tuh ada nggak sih kayak niru dari anggota keluarga lainnya gitu? Apakah ada, ke pasti. kakak gitu Ya, misalnya? tepatnya sih itu ke kakaknya. Kakak. Jadi kan kasarnya kan tadi ya orang tuh di tengah, ke depan ada, ke belakang ada. Ke belakang ada. Ya jadi ya kakak orang suruh maju duluan gitu. Ya jeng duluan gitu kan. Jadi orang tinggal ikutin angkanya doang gitu loh. Ngerti. Berarti jadi maneh tuh bukan cuman ngelihat kesuksesan kakak maneh Iya. doang gitu. Jadi ibaratin kayak kelinci percobaan. ya kayak jahat ya gue ya. Oke. Nah jadi intinya tuh Oh, gini I nih. see. Misalkan apa ya? Kayak di depan misalkan di depan tuh ada pilihan, ada jurang lah gitu kan. Kalau misalkan nincak ini tuh jurang. Nginjek ini tuh selamat gitu kan ya. Jadi kan kakak gua dulu tuh Iya. gitu kan, kakak orang dulu. Nah kakak orang tuh kemana nih? Ke kanan. Oh dia selamat, orang ngikutin aja gitu kan. Terus dia ke kiri gagal. Mana Gagal ke kanan.
Cerdas. Bukan cerdas sih, lebih ke cerdik gitu ya. Jadi Oh, oke, jadi oke, oke. di hidup orang tuh jarang lah ada kegagalan kasarnya mah. Karena Oh, orang tuh ngikutin gitu. berarti salah satu role model di rumah Ya, tuh itu penting adalah banget sih. Jadi kakak. emang mengantisipasi kegagalan orang gitu. Jadi gagalnya udah di mana aja Udah gitu. ada di situ. Tapi itu sampai sekarang dan Nah, maksudnya nah, itu kan akhirnya nanti yang jadi ngebentuk jati diri maneh dan artinya maneh sampai sekarang tuh cuman kopiannya kakak maneh doang dong. Karena maneh tuh cuman ngeblueprint. Berarti maneh nggak punya jati diri dong. Nah, jadi kalau misalkan apa ya ngikutin iya, tapi kan tadi nih diambil nu benerna gitu kan, Oke. diambil nu benerna jadi modifikasi. Modifikasi. Ya modifikasi kan. Jadi oke lah gitu kan. Nah, terus permasalahannya tuh ini sih kenapa gitu kan adalah kita ngomongin ini gitu kan ya. Nah, sebenarnya kakak orang tuh meninggal gitu. Oh, man. Iya, dia men emang. Sorry ya. Ya, Tapi santai. udah berdamai kan? Iya dong, udah. Orang juga tahu lagi rasa kehilangan babe orang kan meninggal juga Udah, tuh. men. Oh, Udah, oke cukup. oke. Nanti jadi acara duka. Oke. Sorry ya, orang Jadi turut berduka orang baru tahu. Oke, loh. santai. Terus, Nah, jadi nah, jadi meninggalnya emang udah lama gitu. udah Udah lama lama. kenapa emang udah berdamai Umur? gitu kan. Pokoknya tuh 7 tahun yang lalu lah. 7 tahun yang lalu. 2015. Berarti usianya Orang sama kakak orang bedanya 5 tahun. 5 tahun. Dan Anjir, orang pusing banget hitungan. almarhum kakak tuh meninggal di usia Orang hitung dulu ya. Orang ini 22. 22, Dikurangi 7. 7, Orang 15, bedanya 5 20. 20. Nah, 20 tahun. Heeh. Itu berarti masa-masa kuliah gitu dong. waktu skripsi men. Waktu skripsi. Kayaknya stres di sama skripsi. Nah, itu kan maksudnya kayak puncak. Enggak, ini kan lagi untuk takut dengan masa depan. Kita bahas skripsi Oh nggak sih? iya, oke. Masih makin takut. Nanti makin takut yang ngomongin skripsi. Ya, jadi intinya gitu kan, orang tuh mengikuti jejak kakak orang tuh gitu kan, lucunya tuh kan. Si kampret ini gitu kan ya, cuma sampai 20 men. Orang kan sekarang Kampret lagi almarhum. Oke. tapi maksudnya tuh, orang sekarang 22 gitu. Oh, I see. Dan Jadi kayak misalkan di depan tuh ada tong tiba-tiba hilang gitu kan. Kan aduh anjir, orang harus mencoba sendiri nih yang tadi gagal-gagal tuh sekarang tuh kan. Karena gak ada contoh lah, gak ada role model yang paling dekat. Sebenarnya bisa kan kita bikin role model yang lain, tapi kan yang paling gampang pasti saudara sendiri kan, karena tadilah sosialisasinya sama, terus perlakuan orang tua sama, jadi kan emang mirip-mirip banget lah gitu. Itu sih jadi masalahnya tuh gitu. Jadi ya gitulah, ada ketakutan juga gitu, karena gak ada yang ngelangkah duluan. Gitu sih. berarti ini orang kayak one quick question aja ya, dan maksudnya kita kan akhirnya kayak sekarang punya profesi, katakanlah guru honorer gitu ya. Iya. Kurang. Tapi orang senang lagi jadi guru honorer. Maksudnya gini. Ya emang senang beneran sih. senang happy bener. Maksudnya gini, anak-anak tuh kan takut akan masa depan karena takut nggak jadi apa-apa, takut nggak punya profesi, atau katakanlah kalau anak zaman sekarang kan kalian nyebutnya apa, quarter life crisis di usia 20 tahunan. Ya sekitar segitulah. Beres lulus kuliah lah, nggak jadi apa-apa, nggak punya profesi. Tapi mitos atau fakta, kita ketika udah punya profesi, menurut mana ketakutan tuh masih ada nggak? Masih ada lah, itu fakta banget, masih ada. Gini, Tapi apakah, bentar, sorry orang motongnya. Hah? Apakah yang jadi sumber ketakutan mana itu adalah karena mana nggak punya referensi, influence, blueprint dari kakak mana? bisa jadi. Oke. Jadi kan balik lagi ya, karena orang tuh gak tahu gitu di masa depan tuh kayak gimana. Kalau misalkan dulu mah kan ada yang ngelangkah duluan, jadi orang tuh tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah kan. Kalau misalkan sekarang tuh kan gak ada tuh, jadi emang takut lah gitu kan. Kalau misalkan ke jalan gitu kan, jembatan tuh reot, reot. Udah jelek lah gitu kan ya. Terus kan kalau misalkan nyoba pertama gitu kan ya, pasti takut dong. Tapi kalau misalkan udah ada orang yang lewat, kita tuh udah lebih pede gitu. Oh, dia juga kenapa-napa. Gitu kan. Kayak gitulah gitu kan. Tadi pertanyaan yang pertama apa? Yang mana ya? Menurut mana mitos atau fakta? Iya, gitu? mitos atau fakta? Kata orang sih fakta. Maksudnya Oh. pasti masih ada ketakutan lah ketika orang kerja juga. Jadi kan sebenarnya orang dari dulu gitu kan ya, gak punya cita-cita. Sebenarnya punya sih waktu sampai kelas 4 SD. Tapi tahulah anak kelas 4 SD gitu ya, cita-cita teh kayak ya udah cita-cita pengen jadi apa aja, apa ya yang keren gitu loh. Orang kelas 4 SD kalau gak salah ya, cita-cita orang pilot, anjir gaya banget kan. Coba mana tanya balik orang deh. Cita-cita mana apaan gitu? Ya udah, cita-cita apa? Waktu kecil, tukang beca.
Jadi kalau maneh waktu kecil ditanya tadi cita-cita jadi apa, jadi pilot, orang waktu TK ditanya sama guru TK orang cita-cita mau jadi apa, orang jawabnya tukang beca. Aneh kan? Kita sama pengemudi, men. Dan orang lupa lagi kenapa jawab kayak gitu. Lu tau gak sih kayak ini Upin Ipin Ya, si Fizik. nggak tahu lagi. Iya, jadi dia kan cita-citanya jadi tukang sampah. Seriusan? Iya. Why? Gak tau dia kayak pengen membersihkan komplek malah dia. Kan mulia banget ya. Jadi nanti lah lihat lah. Oke. Terus. Nah, orang tuh kelas 4 teh punya cita-cita gitu. Tapi waktu zaman itu tuh tau gak ada kecelakaan pesawat. Pertama kali orang lihat Adam Air. Oh iya, Ya, viral banget. Ya akhirnya jebret kan gitu kan. Akhirnya ketika hancur gitu kan atau kecelakaan Adam Air itu kan orang jadi takut. Orang jadi takut sama perpilotan itu dan akhirnya gak punya mau cita-cita berubah. gitu kan. Dan sampai hari ini sebenarnya orang juga kemarin sempat ngobrol lah sama murid lah ya, sama murid gitu kan ya. Ternyata memang gitu kan ya, kita tuh memang harus punya cita-cita gitu kan. Nah, kita harus punya cita-cita dan gitu kan, si cita-cita itu tuh gitu kan gak bisa gak jadi jaminan kita tuh ketemu di masa-masa selanjutnya gitu. Karena ternyata ada waktu tuh gak menjawab segalanya lah. Iya, memang gitu. benar. Jadi kirain orang ya, ketika orang nanti udah lulus kuliah gitu kan, atau orang ketika udah dapat kerja gitu kan, orang bakal punya cita-cita gitu kan. Ternyata enggak gitu juga kan. Jadi kayak emang looping aja gitu. Ketakutan tuh maksudnya kayak ketakutan yang dulu terselesaikan, ada ketakutan baru lagi gitu di depan mata. Ya Terus orang juga pernah lihat video Panji Pragiwaksono. Katanya gitu kan, ketakutan itu enggak kalau misalkan kita kita tinggalkan, kita lupain gitu kan, itu tuh nggak akan hilang gitu kan, tapi dia itu akan muncul di masa yang akan datang gitu. Okay. Jadi cuma terpendam, terkubur doang gitu, nggak benar-benar hilang gitu. Oke. Terus apa lagi? Oh ya, nah ini teman-teman, sorry ya lihat skrip ini sebenarnya sok pinter pakai yang kayak gini. Padahal sebenarnya gua ada punya ini. Orang lupa mau nanya apa lagi gitu. Oke ya. Nah, oke. Ini agak menarik nih. Ini yang tadi orang siapin. Nah, dan ngomongin kayak apa namanya masa depan gitu ya. Kayak gini deh, misalkan mana bercermin gitu ya dan ke kaca gitu. Terus kalian kayak bilang who am I gitu. Itu mana jawabnya, mana itu siapa? Who am I gitu ke kaca. Kalau misalkan nanya who am I ke kaca gitu, pasti si kaca juga aja balik gak sih? Iya juga sih. Iya juga sih. Tapi maksud orang tuh gini, kayak nah, mana nanya diri mana sendiri gitu ya. Who am I gitu. Diri mana itu siapa gitu. Mana akan jawab apa? Agak bingung sih sebenarnya, tapi orang tuh ya dari kecil nih kan orang tuh sebenarnya hiburan orang TV ya paling TV, banyak. Paling banyak TV gitu kan. Mau ngapain lagi dulu mah gitu kan ya. Internet susah gitu kan ya. Nah, jadi di serial TV itu tuh ada banget series kartun gitu kan ya, yang emang bener-bener ada terus gitu. Oke. Ya, ada Kapten terus. Tsubasa. Kapten Tsubasa sih, Tsubasa itu gak selalu ada gak sih? Iya sih. Bahkan diulang-ulang gitu. Bentar. Kalau di zaman mana Kapten Tsubasa ditayanginnya di TV apa? Di mana ya? Di Global TV. Global TV. Kalau orang Trans. Kok jauh? Iya, dulu ditayanginnya di Trans, terus kayak nggak kronologis gitu. Oh, si iya. episodenya tuh nggak jelas gitu. Jadi kayak random aja, terus gak tahu kapan tamat. Jadi gak ada alurnya ya, celak-celok gitu. Iya, Kalau kayak misalkan gitu, kita nggak tahu gitu. orang di global ya, di global mah orang udah runtut sih, tapi udah sampai nih si Tsubasa SMP gitu kan, ya balik lagi ke SD. Terus kesana balik lagi ke Nggak SD. kronologis. Bukan Berarti nggak bukan kronologis, dia ngulang lagi gitu loh. Jadi bukan Tsubasa. Tsubasa. Bukan maksudnya film yang dijadikan referensi untuk bukan, maneh. bukan. Oke. Itu tebak apa? lah, tebak. Apa ya? Hachi anak itu kan. Hachi anak yang sebatang kara. Tapi itu Bener salah tuh, satu film favorit juga sih. Iya sih. Iya kan, pergi mencari Bener ibunya itu? kan dia. Enggak, bukan. Enggak, oke. Tapi Terus apa? yang ada sampai sekarang itu ada di seri SpongeBob. Oh, SpongeBob. Itu sampai sekarang juga ada sih. Iya, Terus makanya kan pastilah pada why tahu SpongeBob, gitu. why SpongeBob. Nah, jadi sebenarnya kan waktu orang juga nih dulu ya,
waktu SMP tuh masih suka banget SpongeBob. Jadi di kelas tuh ada TV tuh. Oke. Nah, orang tuh berangkat dari rumah 5:30, terus nyampe tuh jam 6, bukan buat belajar, bukan Tapi buat BTW apa gaya gitu. banget sekolah mana itu ada TV. Orang ya? juga gak tahu pas orang doang sih. Keren banget zaman orang boro-boro. Terus Pas orang masuk doang. sekolah jam 7 Iya, jam 7, Oke. tapi orang udah stay di sana jam 6. untuk nonton TV. SpongeBob Oke. itu. Nonton Sama SpongeBob. teman-teman orang nobar gitu. Terus yang Ya. mana petik apa dari situ? Nah, orang tuh Kenapa punya- jadi Who Am I gitu? ha? Bentar. Nah, Oke. jadi orang tuh punya karakter favorit gitu waktu SD SMP gitu tuh. Karakter favorit orang Patrick sih. Karena mirip. Enggak sih, kayak gitu. Tau gak sih kalau misalkan gak ada Patrick, SpongeBob gak rame? Iya, karena dia Karena bodoh banget. Iya, bodoh. Bener bodoh banget. Bener-bener. Nah, jadi kan teman-teman orang Kenapa juga bodoh? pada ngeidolain kayak SpongeBob kayak gitulah. Tapi waktu Protagonis lah ya gitu. Iya, Terus- protagonis terus banget. waktu Terus itu ada antagonisnya juga kan. Antagonisnya tuh kalau nggak si Squidward kan Plankton. Plankton. Nah. Soalnya kan kayak si Squidward itu kayak nyarekan terus si SpongeBob si Patrick Iya, kan. betul. Terus si Plankton tuh kayak nyuri-nyuri resep gitu kan. Nah, tapi pas orang beranjak dewasa, pandangan orang tuh berubah gitu. Maksudnya Iya. karakter idola di Iya, SpongeBob. kata idolanya tuh berubah gitu kan. Kalau kata mana siapa? Mr. Krabs. Iya kan? Emang orang Karena mana mirip. Kalau nggak greedy Patrick gitu. Kalau nggak Patrick kan mana? Enggak sih pro, enggak sih pro. Oke. Why? Nah, jadi Terus siapa? waktu orang beranjak dewasa tuh karakter favorit orang itu kayak antagonis yang dulu gitu. Squidward. Si Squidward Why? gitu. Jadi si Squidward tuh sebenarnya hidupnya tuh nggak neko-neko gitu, maksudnya tuh ya udah dia tuh cuma pengen hidup bahagia dan lain hal sebagainya gitu kan ya. Dan yang orang lihat tuh ternyata si Squidward itu ya bukan salah gitu, bukan jahat, tapi dia itu dibunuh sama apa? Dibunuh sama keadaan gitu. Oh, iya. Terus. Ya gitu, jadi dia itu kan cuma butuh sebuah ketenangan. Dia itu nggak mau diganggu sama keluarganya, dia cuma kok keluarganya ke tetangganya Ke tetangga, gitu kan. Terus dia itu cuma pengen minum teh, minum kopi sama Main klarinet. ya, makan kue gitu Kue, kan ya. Menikmati kesenian dia gitu kan ya. Dia cuma pengen kayak gitu doang. Terus dalam masalah pekerjaan juga kan dia tuh kayak apa ya, kayak dia tuh cuma kerja terus balik lagi kerja Dan balik sorry, lagi. orang potong. Mana posisinya agak gini dikit dong. agak kesana jangan nyampe banget. Terus. Lanjut dia kayak kerja gitu ya. Terus. Kayak kerja balik bolak-balik aja gitu kan, cuma gitu-gitu aja hidupnya gitu kan, bener-bener flat gitu kan ya. No meaning. Bener, no meaning. Dan kalau misalkan maneh nanya siapa orang, kayaknya orang mirip Squidward ya sekarang gitu. Cuma bedanya si Squidward tuh masih punya hobi. Klarinet itu. Iya, klarinet kayak ngelukis meskipun Tapi kurang masa gitu mana kan. nggak punya hobi sih? Ya bingung Ada sih, lah. bingung sih orang hobi. Belajar lagi. Kalau kata orang, mana maksudnya kayak kalau yang orang lihat kan mana kayak Axel gitu ya, SMP Axel, SMA Dia main Axel. dibuka ya. Iya lah. Nah, itu juga sebenarnya kenapa orang tuh 22 tahun udah jadi rekan kerja. Oh, itu jawabannya. Iya. Kamu nih? Kalau orang. Tapi orang tadi kayak nge-highlight tadi sih bagus apa si Squidward tuh nggak antagonis gitu, tapi dia Dibunuh teh. dibunuh oleh keadaan. Nah itu sebenarnya kayak ada film juga gitu ya yang mirip kayak gitu. Apa tak? Ini kayak film Batman. Cuman film Oh, Batman. Sebenarnya orang sering banget sih cerita tentang ini tuh ya. Kayak si karakter si Jokernya gitu. What is this? It's a TikTok trend, Batman. I don't get it. Where's there not to get? Itu kan kayak antagonis lah. Tapi sebenarnya kan kenapa si Joker bisa kayak gitu tuh karena society si Gotham City-nya yang suck gitu lah lah ya. gitu. Dan akhirnya menjadikanlah si Joker kayak gitu. Iya, kayak antagonis. Kayak ya. antagonis gitu. Nah, terus kan lawannya dari si Joker ini tuh si Batman. Protagonisnya. Nah, Batman ini tuh yang ngejawab orang Who Am I? Batman tuh dia kan punya quotes Batman could be anyone. Nah, cuman could be anyone di film Batman itu tuh kayak maknanya dia superhero yang nggak mau ketahuan sama orang-orang dan dia rela sekalipun dia jadi kambing hitam. Yang penting masyarakatnya aman, tentram gitu, nggak ada kejahatan. Ya mulia. Nah, cuman kalau could be anyone yang orang maksud tuh nggak kayak Batman ini, tapi orang ngutipnya mirip kayak Batman. Could be anyone. Nah, jadi gini Dan, kalau orang tuh ya awalnya tuh kayak nganggep orang yang tuh masih yang kayak ambis gitu tuh, Habis. kayak kurang gitu.
Maksudnya maksud orang kenapa sih orang tuh ambis banget pengen kayak kaya, pengen kayak terkenal gitu. Kayak orang tuh selalu mana tuh mau ngapain sih, mana tuh mau ngapain sih, itu tuh bukan jawaban lagi gitu. Tadinya orang kayak gitu. Jadi orang tuh yang less expectation, ini yang ambis tadi tuh yang more expectation. Kayak orang ya. Iya Expectation kayak benar. orang. Nah, tapi ternyata orang tuh kayak nemuin sintesis gitu dan kayak misalkan tesisnya kan yang more expectation, yang antitesisnya yang less expectation. Nah, sintesis dari ini adalah untuk melakukan sesuatu. Jadi just do it gitu ya. Berarti mungkin mana kan nanya nih, berarti mana berubah dong jadi just do it itu yang ambis dong gitu kan. Nah, tapi maksudnya gini, could be anyone tuh ya udah mana itu jadi apa aja ya. Kayak orang nganggap manusia tuh adalah kanvas kosong dan kita tuh bisa ngelukis itu. Tapi kalau misalkan udah penuh lukisannya, ya udah ambil aja kanvas baru orang lukis ulang. Kebayang gak sih? Jadi Kebayang sih. could be anyone tuh orang kayak gini akhirnya. Ya udah orang lakuin aja tahun ini orang mau jadi apa. Misalkan orang mau jadi musisi, just do it gitu. Tahun ini. Tapi kalau misalkan di tahun berikutnya bosan nih jadi musisi, ya udah jadi penulis. Nah, jadi kayak just do it. Cuman bedanya kalau orang tuh kayak bikin komitmen di awal sama diri orang sendiri gitu loh dan kayak oke, just do it, tapi kalau gagal nggak apa-apa. Jadi orang kayak nganggap hidup tuh kayak game aja, happy-happy. Orang tahun ini mainin karakter, orang pengen jadi Jim Carrey. Tahun ini orang pengen jadi kayak musisi gitu ibaratnya. Jadi kayak main karakter. Mana tau gak sih kayak main The Sims, kan bikin karakter dulu tuh. Terus mainin. Kita dimainin doang. Tapi kalau udah bosan ya udah ganti lagi karakternya dan kita tuh jadi kayak godnya lah gitu. Nah, ibaratnya tuh kayak gitu. Dan tadi ya kayak mana ngomongin si Squidward, itu tuh sebenarnya kalau kata orang ada kayak teori filsafatnya gitu. Kayak dari pemikiran Dalam ya ternyata dalam ya. ternyata dari si Friedrich Nietzsche namanya, dia kayak filsuf Jerman gitu. Yang punya pandangan namanya tadi nihilisme gitu. Jadi kayak hidup itu ya no meaning gitu, nggak ada makna yang abadi. Standar hidup tuh harus kayak gimana gitu. Jadi kayak ya udah lempeng. Berarti nihilisme itu si Squidward tadi. Squidward. Nah, kalau yang kayak orang itu tuh sebenarnya disebutnya absurdisme. Ada nama pemikir filsufnya tuh si Albert Camus, nulisnya Albert Camus. Mungkin mana pernah denger lah. Enggak lah, pasti. Baru tadi sih. Oke. Nah, jadi absurdisme tuh kayak ilustrasinya tuh kayak mitos Sisyphus. Pernah denger? Enggak lah. Apaan tuh? Nah, dia tuh jadi kayak mitos Yunani ya. Ada kayak orang gitu, dia dikutuk sama dewa untuk ngedorong Oh, batu. yang ini yang bukit itu loh. Nah, itu kan sering ya ada meme-nya gitu, ngedorong batu ke atas, tapi terus kalau udah di atas kan ngegelinding lagi si bolanya. Tapi dia dikutuk untuk terus-terusan kayak gitu, jadi jatuh bangun kayak looping terus lah gitu. Tapi daripada dia terus menderita karena si looping itu, ya udah nikmatin gitu. Jadi meskipun orang tahu bahwa orang jadi musisi udah sukses, kalaupun orang udah tahu bahwa ini tuh ternyata bukan sumber kebahagiaan lagi gitu, tapi ya udah hapus lagi aja kanvasnya, orang bikin lagi nyari yang baru gitu. Kalau orang ngejawab WMA itu akhirnya kayak gitu sih sekarang ya. Cuman mungkin nanti orang bisa berubah lagi. Terus nah ini nih kenapa bisa takut? Kalau kata Jawab spontan. ya, kalau misalkan kata orang ya, balik lagi sih takut tuh kayak aplikasi orang tadi nih yang di keluarga gitu kan. Nah, Gimana? sebenarnya kan yang tadi tuh yang orang punya kakak tuh gitu kan ya. Waktu ada kakak mah gitu kan. Ada blueprint. Ada blueprint dan gak takut gitu kan ya, karena ya itu udah ada orang yang mencoba dulu gitu kan ya. Nah, terus kan sekarang nggak ada nih, terus orang yang melangkah pertama kan. Oke. Nah, jadi kalau kata orang sih ketakutan itu tuh asalnya ya dari ketidaktahuan sih kalau kata orang. Jadi based on ketakutan itu adalah nggak tahu. Iya, gak tahu. Kita tuh gak tahu gitu kan. Kan ini tentang masa depan ya. Jadi kita tuh gak tahu kan besok kayak gimana. Oke. Terus juga usaha kayak gimana gitu kan. Itu takut banget sih. Kalau misalkan di rumah deh gitu kan, di rumah terus kata orang tua atau kata saudara, di kamar mana gitu kan ada ular gitu kan ya. Kan mana pasti takut kan, takut dong gitu kan. Padahal mana itu gak tahu sebenarnya ada apa enggak, tapi kata orang gitu kan, kata orang tuh ada nih ular, jadi makin takut juga nih gitu, karena gak tahu gitu kan di dalamnya tuh ada apa enggak gitu. Oh ini kayak ngingetin orang sama ini sih. Mana pernah tahu nggak sih ada kasus ini Freddy Budiman, almarhum Freddy Budiman? Enggak sih.
dulu ya waktu zaman orang kuliah Yang dihukum mati gitu. hukum mati yang narkoba itu loh, yang ah. bandar narkoba terbesar Indonesia. Terus tapi dia akhirnya kayak tobat gitu jadi orang baik di penjara, tapi akhirnya ditembak. Terus tuh ada kayak pendapat ustadz gitu yang bilang mana yang lebih takut, katanya nggak tahu kapan kita mati atau tahu kapan kita mati gitu. Kalau mana bakal jawab gimana? Kalau orang ya pasti bilang ini sih, takut kalau kita nggak tahu kapan kita mati. Iya Iyalah, kan? karena itu tuh sumber dari ketakutan tuh gak tahu Nggak tahu, sumbernya, ya benar. gitu. Ya itu tadi orang mana itu ngingetin orang ke sana gitu. Kayak kan kalau di Islam tuh apa mati yang paling indah tuh baca syahadat kan. Kita kan nggak tahu nih lagi maksiat gitu misalkan Tiba-tiba tiba-tiba jebret. dar gitu mati. Tapi kalau Freddy Budiman udah tahu kapan dia mau ditembak mati dan dia baca syahadat dulu gitu permintaan terakhirnya. Iya, jadi Iya kan? ya udah kan jadi enak kan kitanya gitu kan. Iya, jadi Udah enak. mati sadat udah. Udah selesai. tahu gitu selesai. Nah, oke, terus lanjut ya. Ngomongin tentang kesuksesan dan Mm-mm. kalau pandangan mana terhadap kesuksesan tuh kayak gimana? Maksudnya orang kan kadang memandang masa depan tuh adalah kesuksesan gitu ya. Nah, kalau di pandangan mana itu kesuksesan tuh kayak apa? Nah, sebenarnya sih kalau menurut orang ya banyak banget gitu kan orang yang bilang bahwa orang tuh sukses ketika kaya misalkan. Banyak kan orang yang bilang gitu. Tapi Kayak dalam hal materi. ya materi uang gitu Terus? kan ya. Tapi orang ngerasain lah, maksudnya kan adalah uang gitu kan ya. Apakah uang melahirkan kesenangan? Iya, gitu kan melahirkan kesenangan. Nggak Tapi munafik, pengen lagi iyalah, kita semua kayak tapi terus. enggak melahirkan sebuah kesuksesan atau juga indikatornya bukan itu gitu sukses tuh. Lagian Kalau agak kata nggak mungkin, maksudnya nggak mungkin tuh gini, bukan nggak mungkin orang sukses ya dan nah tadi kan kalau ngomongin kesuksesan versi kekayaan materi gitu ya, kalau kata orang tuh itu nggak bisa diprediksi sih. Kayak orang pernah dengar ada kayak 4 kuadran gitu loh, dan kayak ada orang berusaha jadi kaya, ada orang nggak berusaha dia miskin, ada orang nggak berusaha Dia kaya. ada orang yang nggak berusaha dia miskin gitu. Nah, orang tuh jujur ya kayak kemarin-kemarin kan orang ke Bandung tuh naik travel. Terus sebenarnya tahu nggak sih? Ini demi Allah lah, orang demi Allah nggak bohong. Terus di si truknya itu ada tulisan, Apa itu? kalau mau kaya ya piara tuyul dong gitu. Nah terus di bawahnya tuh ada kayak quotes kecil gitu. Cuman orang nggak tahu apa gitu ya. Oh, nggak kelihatan gitu ya? Cuman orang kayak ngeprediksi kayak iya juga sih. Maksudnya bukan berarti orang bilang semua orang kaya di dunia ini miara tuyul ya gitu. Maksudnya gini, balik lagi ke takdir gitu. Ada yang emang beruntung gitu ya, dia emang ditakdirin kaya meskipun nggak berusaha gitu. Tapi kalau kalau mau pakai rumus yang 4 kuadran tadi gitu ya, tetap aja gitu ada orang yang kalau menurut orang dia berusaha, tapi dia tetap aja Miskin, gak kaya-kaya. nggak kayak kaya gitu. Kayak misalkan kita ngeluarin tenaga kan jadi guru ngajar, effortnya segitulah, modal bacot gitu ya kan Kayak gini lah ya. Tapi kalau menurut orang ada orang yang jauh lebih berusaha dari kita, Iya pasti. kayak misalkan pekerja keras gitu ya, pekerja kasar gitu, katakanlah mereka kan effortnya Lebih besar lebih lah, besar, ya. tapi Tenaga juga gitu kan. tapi dia ditakdirkan misalkan lahir bukan dari keluarga yang mencukupi untuk dapat pendidikan gitu. Nah mereka nggak diem di rumah, tapi mereka gajinya ya segitu gitu, Nggak bisa lebih lah ya. nggak lebih gitu. Nah itu yang kata orang tuh maksudnya kayak kesuksesan tuh kayak unpredictable kalau ngomongin kesuksesan yang versi kekayaan. Tapi kalau menurut mana sukses tuh Kalau misalkan orang pribadi meskipun orang nggak punya cita-cita gitu kan ya, orang tuh ada sebuah kesuksesan yang orang pengen capai. apa tuh? Apa? Berarti Kira-kira. ada dong cita-cita. Tapi gimana ya? Apakah itu bisa dikatakan cita-cita? Nggak tahu gitu kan ya. Jadi Gimana? kesuksesan orang tuh ketika misalkan bikin orang lain seneng, bahagia gitu. Dan termasuk orang pribadi. Orang pribadi kalau misalkan orang bahagia ya orang sukses gitu. Banget Karena kayak si Squidward tadi, yang penting orang tuh simple lah, gak diganggu Banget sama si SpongeBob sama si Patrick gitu kan. Yang penting orang ya nikmatin aja lah, gini juga orang mah udah bahagia berjemur depan rumah, gak digangguin juga udah seneng. Tapi jujur nih, maksudnya kan kalau guru tuh awal-awal kerja tuh statusnya guru honorer kan. Ya, Tapi mana punya nggak kemauan untuk naik jadi PNS gitu ya misalkan? jujur ya, sekarang tuh belum mau. Belum, Iya. atau emang nggak mau? Kayaknya gak tahu ya ke depannya Oh gimana. iya, karena kita kan nggak tahu ke Iya, depan karena bakal ketakutan. gimana. Takut. Tapi sebenarnya kalau sekarang mah belum mau.
Kayaknya sama sih yang juga. Kok sama banget sih? Enak lagi jadi guru honorer kalau menurut orang ya. Sebenarnya kalau kayak masalah kecukupan, jujur kalau Biasa kata aja orang ya? cukup sih, Iya. cukup biasa aja Iya. tapi cukup. Cukup. Orang bisa kayak tidur nyenyak gitu ya, makan juga orang bisa membeli makanan yang orang suka. Paling orang apa sih kesukaan orang lumpia basah gitu ya. Tapi kesukaannya happy gitu. gak aneh-aneh kan? Nggak Tapi aneh-aneh, ya. kecuali kalau orang ninggiin standar orang gitu. Tapi orang happy karena banyak waktu gitu. Bener. Nggak harus kemob, nggak harus update. Aduh harus kemob gitu. Tapi kan sebenarnya kalau misalkan dicermati, yang paling mahal itu sebenarnya waktu gak sih? Iya benar. Iya. Dan waktu tuh lebih sama nilainya kayak ibaratnya gitu ya kayak dapat uang lebih. Iya bener. Kayak teman orang tuh kerja. Dia tuh gajinya gede lah, lebih gede dari orang, tapi dia gak punya waktu gitu. Bener. Dia iri banget sama orang gitu Ya kan. kan? Iya, karena sebenarnya waktu itu yang setara. iya, waktu tuh yang bikin lebih bahagia kalau menurut orang gitu kan. Jadi nilai kekayaan tuh kalau kata orang tuh misalkan ini ada orang kaya nih. Ini kaya jumlahnya 2 nih. Nah, ini kita kaya 1 Waktu plus 1. waktu gitu. Sama kan setara gitu. Kalau misalkan kita ya kasarnya jadi pegawai negeri sipil lah ya, mungkin ini gak akan ada ngobrol-ngobrol kayak gini lah. Tapi gitu. sekali lagi bukan berarti PNS itu jelek lah ya. Maksudnya itu kayak pilihan hidup. Iya, pilihan Selama dia happy di PNS ya just do it gitu. Karena kita mah pengen banyak leha-leha ya gitu. Leha-leha gitu mageran banget lagi terus Apa tadi pertanyaannya? sukses tadi yang ngebahagiain orang kan. Iya. Orang tuh seneng banget ngebahagiain orang dan tentunya orang juga bahagia sih menurut orang Dapet itu kayak feedback kesuksesannya gitu gitu kan ya. Orang tuh gak tahu ya dulu waktu kan orang pernah ngelesin gitu, ngelesin di sebuah tempat les lah tentunya gitu kan ya. Orang jujur, orang tuh kan gak terlalu sukaan pertamanya tuh jadi guru tuh gitu kan, kayak capek banget lah gitu kan, ngomong ya capek lah gitu kan. gitu ya. Capek Jadi banget. kalau murid-murid kalian nggak tahu gitu ya penderitaan guru. Jadi guru ngomong di depan kelas tuh beda kayak lagi ngomong gini gitu. Iya, Tenaganya 4 kali lipat lebih besar Ya, gitu. bahkan bisa lebih lah soalnya Bisa kan lebih. ngomongnya jauh gitu sampai kan. ke bangku belakang tuh harus ngomong kedengeran gitu ya. Dan sampai rumah tuh tau gak sih mana kayak suka Iya, sakit dia sampai gini ya kan. harus minumnya Oh, tuh banyak banyak plek-plek banget gitu. Terus Nah, terus waktu tahun lalu kalau gak salah ada UTBK kan gitu kan ya. Terus murid-murid orang tuh lolos semua gak sih UTBK tuh? Lolos semua gitu. wow. UTBK kan kayak anjir men, orang seneng banget gitu kan. iya. Sampai orang tuh terharu lah gitu kan. Iya, Anjir kok bener. bisa itu gara-gara orang gitu lah. Bukan gara-gara orang sih, ada Banyak apa ada sih? mana yang terlibat di Ya, sana. gitu. Dan sumpah kayak terharu banget gitu. Itu sih kalau misalkan kebahagiaan. Dan itu termasuk tujuan hidup mana juga akan terus untuk melakukan itu. Tujuan hidup itu kan kebahagiaan lagi kalau menurut orang. Benar. Tapi yaitu orang tuh apakah cara ngebahagiain orangnya tuh dengan cara jadi ini gitu, jadi guru yang honorer ini yang terus-menerus bakal jadi guru honorer tersebut, atau ada ways lain gitu yang orang nggak tahu tuh. Tapi emang tujuan goals orang tuh bikin orang bahagia sama orang sendiri bahagia. Nah itu mungkin ya kayak pandangan kalau diurai tentang ketakutan masa depan ya kayaknya kita ngegambarin masa depan tuh kayak gitu. Konklusi deh dan terakhir kesimpulannya apa kalau menurut Maneh dalam menyikapi ketakutan? Kalau kata orang sih ketakutan itu bukan sesuatu yang harus dihindarin sih. Tapi ketakutan tuh emang harus ada. Harus ada. Kenapa gitu kan? Kalau misalkan kita ada ketakutan gitu kan, setidaknya kita tuh aware gitu. Aware itu apa sih bahasa Indonesia? Kayak aduh malah jadi Hati-hati bahasa gak sih? Inggris lagi. Hati-hati gak sih? Maksudnya kayak tadi mana nanya artinya apa sih? Orang mau jawab pakai bahasa Inggris lagi. Kalau kata orang tuh dia kayak survival instinct. Survival instingnya manusia untuk bertahan hidup tuh ya harus punya takut Ya, gitu. intinya hati-hatilah gitu kan, bakal hati-hati. Self defense gitu. gitu. Jadi kan kalau bayangin aja kalau misalkan manusia itu gak punya ketakutan kan, kita Nyebrang. nyebrang jalan gitu kan, Tabrak. nyebrang jalan gitu kan, wah gak takut nih sama truk, ya jalan aja jebret gitu kan masa gitu gitu Iya, kan. iya, benar. Pasti kita tuh harus hati-hati, sama lah kayak masa depan Tetap. gitu kan, kita harus mengantisipasi 1 hari ke depan, 2 hari ke depan gitu. Tapi tidak usah terlalu berharap itu akan Iya, karena dapat balik atau lagi enggak. ke masalah ekspektasi yang sih tadi ya gitu kan. ekspektasi. Sebenarnya kan emang kita menderita tuh karena ekspektasi yang kita harapkan tuh nggak sesuai sama reality Iya, gitu ya. benar. Jadi kan kalau misalkan ekspektasi tinggi nih, terus kita tuh cuma nyampe di bawahnya gitu kan, nah pasti kecewa kan. Tapi And kalau misalkan ekspektasinya direndah nih, tapi dapat
sedikit aja itu seneng gitu. Seneng. Padahal dapatnya tuh dikit, tapi Oke. ekspektasi kita di bawah. Dan itu that's why namanya kera berpikir gitu. Dan Oke. karena orang nggak mau mengekspektasikan jadi manusia, karena orang kalau jadi manusia orang mempertanyakan diri orang kembali, emang benar orang udah jadi manusia gitu. Tapi orang lebih baik kayak memposisikan diri kayak orang adalah seekor kera yang sedang berproses menjadi manusia gitu. Nah, kalau menurut orang sih akhirnya ya kayak si ketakutan itu tuh emang dua komponen yang harus kita punya gitu dengan si berani pasangannya. Jadi kayak kita tuh kan biasanya mengutuk salah satu doang gitu loh, dan kayak misalkan kita menyukai kebahagiaan dan mengutuk kesedihan gitu ya. Kita memuja-muja keberanian dan mengutuk ketakutan. Padahal kalau menurut orang tuh kayak Harus yin balance dan gak yang sih? aja gitu, kayak tadi lah. harus punya gitu dua-duanya. Nggak ada yang harus lebih besar di antara yang lainnya. Misalkan beraninya lebih besar, takutnya kecil. Begitupun sebaliknya. Tapi kayak ya emang saling aja gitu. Ya, Si jadi- keberanian tuh diawasi dengan ketakutan, begitupun ketakutan Jadi diawasi intinya dengan keberanian. segala sesuatu tuh harus seimbang sih ya. Seimbang, Iya, benar. mau apapun lah gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu takut gitu kan, atau kita terlalu berani gitu kan ya. Nantinya gitu kan bakal buruk juga ke kitanya. Jadi Intinya sih akhirnya mah balance. kayak kalau kenapa kita takut akan masa depan, ya ketakutan itu sendiri jangan ditakuti Iya gitu. gitu. Meskipun nggak tahu ya, tapi memang takut itu perlu. Iya, benar-benar. Kayak contohnya pembanding gitu ya. Hah? Nah, sama kayak gini, misalkan teman-teman bilang Rian Hafiz kecil gitu ya orangnya. Ya karena ada pembanding si Wildan gitu. Ketahuan banget mau ngomong apa ya. Tapi kalau Mane sama si Big Show, Mane tau nggak pemain Iya, tahu, Smackdown, ya Mane kecil gitu. Iya. Terus Ya juga kan? kayak tahu gak sih di series SpongeBob juga nih yang episodenya tuh yang si Patricknya itu suka kotor, terus si SpongeBobnya itu suka bersih, gitu kan ya. Akhirnya mereka memperdebatkan gitu kan. Bersih lebih baik loh. Daripada Kotor si lebih kotor, baik gitu oke. kan ya. Gitu kan kayak iklan berani kotor itu baik. Iya, berani kotor itu baik, oke. Gitu. Nah, Masuk sponsor 200 juta. di endorse. Oke, Rinso ya bener ya? Iya, Rinso bener kan? Ya, insya Allah. Terus Rinso masuk ya sponsor. Nah jadi kan akhirnya di akhir filmnya itu kan akhirnya si Patrick itu diserang sama SpongeBob oleh kebersihannya. Si Patrick bikin si Nyerang, SpongeBob jadi kotor. kotor. Jadi mereka tuh sadar gitu di akhir tuh bahwasannya nggak ada kotor kalau nggak ada bersih. Dan ada nggak ada bersih kalau nggak ada kotor. Iya, Gitu sih. bener-bener. Jadi nggak ada berani kalau nggak ada Takut. takut gitu. Iya bener. Udah kali ya. aja. Udah panjang banget. Nah itu kali ya teman-teman segmen kita kali ini. Oh ya, dan orang kayak punya ide gitu. Apa? Kayaknya nama si tema ini tuh teman sebangku, lagi keren gak sih? Iya aja kayak tadi ya waktu pertama main bola-bola Main gitu. bola. Karena emang ini konsepnya kayak bangku. Orang tahu dah waktu dulu ya, waktu orang kelas 3 SD kalau nggak salah. Jadi kita tuh kan duduk berdua gini. Kan kayak ada bukunya tuh ke sini gitu Oke, kan ya. oke. Ini daerah orang gitu loh. Daerah orang Lo terus pakai tipek di sini. Dibatasin. ini batasnya gitu Iya, kan, bener, jangan bener, sampai bener, lewat sini. jangan Jadi sampai kalau lewat sini. misalkan Tapi itu kalau lagi musuhan, kalau mood sama teman sebangku itu lagi bad gitu. gitu. Pokoknya kan barang ke sini mulu gitu. Jadi si Nggak tangan kita tuh nggak boleh lewat Oke, sini oke, gitu kan sih. oke. Nanti Iya kita benar-benar tindakin itu aja. ngalamin. Iya benar. Namanya teman sebangku Teman fix ya. sebangku. Teman sebangku. Oke. Nice. Oke, teman-teman, jadi itu aja kali ya segmen kita di tema teman sebangku. Kita mungkin nanti jadi bakal bahas lagi tema tentang ketakutan di ketakutan berikutnya. Kalau tadi kan ketakutan akan masa depan gitu ya. Nanti mungkin tema ketakutan berikutnya. Nah udah gitu aja kali ya teman-teman. Makasih banyak udah nonton. Aku Rian. Aku ya dan Kami adalah angka 10. Thank you bro.